Venezuela dan Indonesia. Satunya menderita, yang satunya masih bisa bernapas lega. Meski mungkin hanya sementara. Judulnya terkesan sombong, apalagi saat krisis begini. Namanya juga orang Indonesia, sudah biasa sombong dan untung dalam situasi apapun. Kebetulan, kesombongan ini bermula ketika pada Mei 2020, Bank Inggris menolak cairkan emas senilai 14 triliun milik Venezuela. Padahal Venezuela sangat membutuhkan cadangan emas mereka yang pernah tersimpan di Bank Inggris itu untuk mengatasi corona di negerinya. Inilah kejadian yang sangat menggelitik. Mungkin jika melihat keadaan Venezuela sekarang, banyak yang tidak tahu maupun menyangka Venezuela dulu pernah menjadi negara terkaya di Amerika Latin. Jika melihat nasib Venezuela, contoh nyata dari roda nasib kehidupan yang berputar. Semua mimpi indah Venezuela berubah saat inflasi menyerang. Pada tahun 2013 lalu, akibat krisis yang terjadi, Venezuela berujung dilanda inflasi tinggi. Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Nilai tukar rupiah jatuh, namun hal itu membuat Soeharto berhasil ditumbangkan setelah 32 tahun berkuasa. Harga kemerdekaan baru yang mahal. Sejak kematian Presiden Hugo Chavez pada tahun 2013 silam karena kanker pada usia 58 tahun, rakyat Venezuela kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tragis, pada tahun 2019 yang lalu, Venezuela dikabarkan berada di ambang kehancuran. Hingga kini di tahun 2020, apalagi kena wabah corona semakin memperparah mimpi buruk negeri Venezuela. Indonesia juga parah, dua kubu bertikai ribut terus. Agama jadi sumber sengketa utamanya yang menjadi senjata para oposisi di sini. Akibat krisis, uang kertas Bolivar, yaitu mata uang Venezuela, nyaris tak ada nilainya dan merupakan salah satu mata uang dengan nilai tukar paling rendah di dunia. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, melebihi Arab Saudi, Iran dan Irak, sehingga membuat Venezuela terkenal sebagai negara kaya raya dulunya. Tapi kekayaan itu yang kemudian menjadi awal dari kehancuran Venezuela. Sudah umum seperti negara penghasil minyak lainnya, 95% pemasukan Venezuela berasal dari ekspor minyak. Ekspor minyak di sini adalah minyak bumi, bukan ekspor minyak angin. Ini artinya uang masuk ke negara ini sangat tergantung pada harga minyak dunia. Saat harga minyak dunia sedang tinggi, pemasukan negara sangat besar, dan begitu pula sebaliknya. Dahulu, Venezuela juga mengalami kesenjangan sosial yang sangat besar dengan semua orang kaya sebagai pemilik bisnis di negara itu, mengakibatkan warga miskin makin miskin, yang muda semakin tua, yang tua juga makin tua. Seperti yang dialami Indonesia selama masa 32 tahun masa rezim diktator Soeharto, masa kegelapan, jahiliyah, teror, horor yang mencekam saat cari duit sulit bagi orang kebanyakan. Salah bicara, hidup pun akan dibuat lebih sulit oleh rezim pembuat hidup sulit itu. Kesenjangan sosial, kesenjangan antara yang kaya dan miskin begitu kentara. Banyak yang merasa rendah diri dalam percintaannya karena perbedaan jumlah harta dari bapak masing-masing. Kekayaan negara Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir elit. Korupsi, kolusi, nepotisme begitu merajalela. Pokoknya kalau untuk urusan kekuasaan dan kekayaan, yang ada cuma gerombolan dia lagi dan dia lagi. Kondisi seperti demikian yang menyebabkan paham sosialisme begitu populer di Venezuela dan di berbagai bangsa di berbagai belahan bumi. Hugo Chavez bisa berkuasa menang pemilu di Venezuela dengan jualan isu sosialisme alias saudara kembar komunis itu. Isu paling populer di negeri manapun dengan mayoritas rakyat miskin yang sudah lelah miskin terus. Nasib tidak berubah-ubah, seperti kena jajah segelintir manusia yang dia lagi dan selalu dia lagi. Orang-orangnya itu-itu saja. Sejak Hugo Chavez berkuasa di tahun 1999, Chavez langsung menerapkan kebijakan untuk menyetarakan ekonomi rakyat Venezuela tentunya, bukan Indonesia. Cita-cita sangat mulia di atas kertas dan dongeng-dongeng indah dari sejak manusia mengenal yang namanya hidup bernegara. Di zaman batu tentu saja tidak ada ide seperti ini, karena manusia hanya bersaing penampilan hedon melawan hewan-hewan eksotis keturunan dinosaurus saja, tidak lebih. Pada pemerintahan Chavez tersebut, sebagian besar keuntungan negara dari penjualan minyak dialokasikan untuk program sosial gratis bagi rakyat, termasuk subsidi dan usaha-usaha mengentaskan kemiskinan. Rakyat Venezuela segera dimanjakan. Meski tidak separah Venezuela, Indonesia juga pernah didina-bobokkan di masa SBY. 10 tahun berkuasa dengan segala subsidi populernya tanpa peduli itu berasal dari hutang, bukan hasil dari produktivitas semata. Yang penting pencitraan sebagai bapak-bapak, om-om yang baik hati dan pemurah. Korupsi merajalela, tapi tidak begitu diprotes karena rakyat miskin merasa dapat bagian. Sampai kilang minyak tidak ada dibuat selama 10 tahun era itu. Indonesia jadi negara lucu yang malah mengimpor minyaknya sendiri
dari Singapura yang tidak punya minyak. Presiden Venezuela, kita sebut saja namanya Chavez, juga berani memutuskan hubungan dengan negara-negara yang kita sebut saja namanya Amerika Serikat dan bergabung dengan negara yang bisa kita sebut sebagai China dan Rusia. Kedua negara inilah yang akhirnya meminjamkan dana miliaran dolar kepada Venezuela dengan jaminan minyak. Venezuela tentunya merasa duit mudah didapat dari hutang dengan jaminan minyak, jadi cenderung berpoya-poya, lupa diri. Lupa kalau hutang itu harus dibayar saat jatuh tempo berikut bunganya. Kesalahan Chavez berikutnya adalah mendeklarasikan lahan pertanian sebagai milik negara, tapi malah mengabaikannya karena merasa kondisi ekonomi Venezuela baik-baik saja. Rakyat jadi terkondisi berpikir untuk apa bersusah payah menjadi petani jika tanpa kerja keras, rakyat bisa hidup enak ditanggung negara. Pada saat jayanya, semua penduduk Venezuela seolah-olah berstatus PNS yang digaji dan ditanggung negara. Semua dipekerjakan dalam perusahaan milik negara. Kita tahu negara manapun yang kebanyakan PNS bagaimana kinerja dan nasibnya. Merasa enak, akibatnya Venezuela murni hanya bergantung pada penjualan minyak ke luar negeri. Hasil andalan lain yang bisa dijual tidak ada. Sungguh kehidupan yang sangat menyenangkan bagai di surga bagi rakyat Venezuela pada saat itu. Uang negara terus dikucurkan untuk rakyat tanpa disadari oleh Chavez bahwa ini adalah bunuh diri perlahan, menciptakan manusia-manusia pemalas dan korupsi yang begitu subur, tapi rakyat malas dan merasa tidak perlu untuk berteriak karena merasa sama-sama dapat bagian. Inilah korupsi yang dimaafkan. Hingga kematiannya pada 2013, Chavez dijuluki sebagai pahlawan bagi rakyat miskin Venezuela. Bahkan mungkin dianggap sebagai malaikat. Gak ada yang tahu, mungkin saja beliau sebenarnya sekarang menangis di alam sana menyaksikan nasib Venezuela sekarang dari kuburnya. Selepas Chavez meninggal dunia, Maduro menggantikannya dan meneruskan program subsidi bunuh diri ala Chavez. Tahun 2016, harga minyak dunia turun drastis dan penghasilan Venezuela terpangkas habis. Kas pemerintah kosong, bahkan defisit karena program untuk rakyat tetap dijalankan. Kiamat. Celakanya lagi, Maduro mengambil keputusan salah. Bukannya mencari solusi kreatif dengan menambah lini produk ekspor, dia malah mencetak uang sebanyak mungkin. Di Indonesia sendiri ada yang begitu mudahnya menyarankan kepada pemerintah era Jokowi untuk mencetak uang ratusan triliun guna mengatasi corona. Solusi hebat, begitu pikirnya. Dia tidak sadar bahwa uang itu sebenarnya adalah surat hutang. Masih berharga jika ada yang percaya dan membutuhkannya. Jika pasar tidak percaya dan tidak membutuhkannya, habislah sudah. Dan benar saja, yang terjadi pada Venezuela era Maduro justru tidak sesuai rencana serta hayalan indah. Nilai tukar Bolivar merosot melorot tajam, inflasi tak terkendali dan tingkat harga barang naik hingga berpuluh kali lipat. Keadaan di Venezuela benar-benar kacau. Krisis listrik, air bersih, obat-obatan di rumah sakit milik pemerintah juga tidak ada. Bahkan ironisnya, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia itu malah mengalami krisis minyak di negeri sendiri. Layaknya efek berantai, rubuhnya domino ini menyebabkan banyak warga kaya memilih meninggalkan Venezuela. Industri minyak yang sulit bangkit dengan kilang minyak yang sudah tua dan sakit-sakitan sehingga kapasitas produksi menyusut. Minyak Venezuela adalah jenis minyak berat yang mahal ongkos pengolahannya. Harus ada minyak ringan untuk mencampurnya. Setelah dicampur baru dapat digunakan dan dijual. Maka Venezuela sampai impor minyak ke Iran. Kelengahan pada masa Chavez dan dilanjutkan pada masa Maduro, Venezuela tidak punya kilang minyak pengolahan minyak yang baru. Kebanyakan yang masih ada adalah peninggalan lama dengan teknologi yang sudah usang dan tidak efisien. Modal dan teknologi asing sulit masuk karena tidak ada jaminan usaha mereka tidak dirampas oleh pemerintah dengan kedok nasionalisasi seperti era Chavez. Hal itu diperburuk dengan embargo oleh Amerika. Serba salah. Kini Venezuela terpuruk dan nyaris tak mampu bangkit lagi, tenggelam dalam bangkrut yang dalam. Untung saja Indonesia tidak seperti itu sejak Jokowi berkuasa. Meski sudah pernah mengalami salah urus 32 tahun di era Soeharto dan 10 tahun di era SBY. Saat ini Indonesia bisa dikatakan stabil meski dunia sedang krisis akibat wabah corona. Semoga terus begitu dan tetap waspada tidak mengikuti jejak kesalahan Venezuela.